ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitus Salam rahimahumullah, pada kesempatan yang baik ini monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan kembali di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini tema kita adalah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita tentu tidak asing dengan istilah Isra Mi'raj. Meskipun Isra dan Mi'raj itu sebenarnya dua hal yang berbeda, cuma memang di kita sudah menjadi tradisi penyebutannya dijadikan satu. Oke, jadi ya nggak apa-apa, itu penyatuan dua hal yang berbeda tapi punya punya tujuan yang baik. Itu Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu, Isra non-Mi'raj. Isra itu sendiri disampaikan oleh Allah dengan sangat jelas di surat Al-Isra ayat 1. Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, maksudnya Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu yang Isra. Yang Mi'raj itu ada di surat An-Najm. Allah menyampaikan di sana, tapi pemuatnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam ahli hadis. Kalau Isra ini semua umat Islam percaya, tapi kalau Mi'raj sebagian percaya, sebagian tidak. Bahkan dalam diskusi para ulama itu mengingkari Isra orangnya bisa kafir, tapi mengingkari Mi'raj tidak sampai ke level kafir, meskipun diundang fasik lah, dolim, maksiat dan seterusnya. Jadi beda kelas nih. Kalau Isra itu fundament,
Kalau Mi'raj itu ya setengah, tidak mengkafirkan kalau orang mengingkari. Jadi kayak orang mengingkari Imam Mahdi itu tidak kafir, ya cuma dianggap dosa, tidak sampai ke level kafir. Nah, cuma kafir ini karena Qurannya cetok. Tadi Qurannya cetok. Kalau Mi'raj kan memang Qurannya sendiri masih debatable di surat An-Najm. Tapi oke lah Bapak Ibu, tema kita adalah Isra wal Mi'raj. Kita tidak akan masuk ke ranah yang tadi terlalu dalam, karena itu ranah perdebatan yang panjang. Nah, kita maknai saja ayat yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj ini. Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bapak Ibu, ayat ini diawali tasbih. Tasbih itu maknanya mensucikan Allah. Nah, tasbih itu dikatakan sebagai tanzihullah anis syariki wal ajzi wal naqsi. Yang namanya tasbih artinya usaha mensucikan Allah dari memiliki sekutu, sifat lemah dan sifat kekurangan yang membuat kurang keagungan Allah, lemah keagungan Allah. Itu namanya tasbih. Karena di Quran itu Bapak Ibu ada tasbih, ada takdis. Kalau dijawakan, kalau di Indonesiakan maknanya mensucikan. Itu munculnya ada di surat Al-Baqarah sebenarnya, ketika malaikat itu bertanya tentang penciptaan Adam, lalu Allah menyampaikan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Nah ini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu, dan kami, nusabbihu bertasbih, maknanya mensucikan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, bertasbih dengan memujimu. Wa nuqaddisu lak, dan ya mensucikanmu. Jadi ada tasbih, ada takdis. Tasbih maknanya mensucikan Allah, takdis maknanya mensucikan Allah. Nah, kalau takdis itu namanya takdis tanzihullah anil ittisofi bil khawadith wa an qabulil infiali wa syawaibil amkani wa ta'addudi fil dzati was sifati. Takdis adalah upaya mensucikan Allah dari keserupaan dengan sifat makhluk. Jadi kalau ada serupa-serupa dengan sifat makhluk itu tidak terjadi. Atau terpaksa melakukan sesuatu, Gusti Allah kok melakukan ini begitu, itu kan terpaksa. Nah itu ditakdiskan. Dan kemungkinan memiliki aib serta tidak esa dalam zat dan sifat-sifatnya. Nah, ungkapan itu disampaikan oleh Syekh Nizar Hamadi. Perbedaan antara tasbih dan takdis, sama-sama mensucikan ini. Subhanalladzi, maha suci Allah. Nah, tasbih maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah mensucikan Allah dari memiliki sekutu. Itu tasbih. Makanya kita di dalam sholat itu ada subhana rabbiyal azim, ada subhana rabbiyal a'la. Ini masuk ke wilayah tasbih. Tapi tasbih yang lebih luas bukan hanya bacaan tasbih, betul. Tadi bacaan tasbih, tapi mensucikan Allah.
Ini sebenarnya kalau kita bedah lumayan padat Bapak Ibu. Kalimat mensucikan Allah dari memiliki sekutu sifat lemah. Jadi tasbih itu pola pikir di dalam pikiran manusia bahwa Allah itu tidak lemah, Allah itu tidak ada sekutu, Allah itu tidak ada kekurangan. Itu makna tasbih. Sehingga di dalam Al-Quran kalau ayat diawali dengan tasbih itu pasti sesuatu yang besar, atau maksud Isra itu peristiwa yang besar. Makanya diawali dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Jadi Ibu Bapak, Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah di waktu malam. Itu tidak biasa Bapak Ibu. Jadi perjalanan Rasul kok di waktu malam itu tidak normal. Biasanya perjalanan itu siang atau sore atau pagi. Malam itu jarang Bapak Ibu. Perjalanan kok malam itu jarang. Rasulullah itu kalau perjalanan malam tidak meneruskan perjalanan. Biasanya malam itu perjalanan berhenti terus menginap. Maka prediksinya perjalanan Mekah sampai ke Madinah itu 8 hari. 8 hari itu siangnya jalan, terus kemudian malamnya istirahat. Nah ini aneh, bukan kulinane, maksudnya tidak normalnya Nabi perjalanan di waktu malam. Nah ini ternyata bukan perjalanan Nabi, dijalankan. Jadi Rasulullah itu posisinya dijalankan, sebagaimana panjenengan diajak. Ya mungkin nek bahasa kasar diculik, diculik, ya Pak Karno diculik ke ngasih kok, itu bahasanya kok diculik ya dijek, kan ya disekap lah, dikapak-kapak gitu. Dijak, diperjalankan atas perintah Allah. Ini subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, pada waktu malam. Lailan itu dicekaki. Padahal asra bi 'abdihi, asra itu sudah melakukan perjalanan malam. Asra itu makna aslinya sudah melakukan perjalanan malam. Kok bisa di waktu malam? Jadi yang dimaknani Maha Suci Allah yang telah memperjalankan malam hambanya di waktu malam. Nopo kok dapat dibalik? Padahal Quran itu terkenal efisien. Kok dapat digunakan kali ini ngopo? Wes asal kok lailan. Wes asal kok lailan. Ini untuk mempertegas bahwa perjalanannya itu malam benar, betul-betul malam, tidak siang dan tidak ada siangnya, malam tok. Perjalanan malam. Asal bi 'abdihi lailan. Dari mana perjalanannya? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dan ini yang dimaksud Masjidil Haram itu dari mana? Darinya itu dari mana? Bapak Ibu, para ulama itu menjelaskan, apabila disebut kalimat Masjidil Haram, maka makna kemungkinannya ada 4. Jadi dengan kok krungu Masjidil Haram, kemungkinan maknanya 4. Lihat siapul kalamnya bagaimana. Yang pertama, Masjidil Haram itu maknanya Ka'bah. Jadi disebut Masjidil Haram maknanya Ka'bah. Itu ada di surat Al-Baqarah di surat ketika Allah mengatakan hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dalam konteks sholat ini pun bukan masjid maknanya. Masjidil Haram maknanya Ka'bah. Makanya nanti kalau kita membahas tentang kiblat
Kiblat itu kalau jenengan di area Masjidil Haram, maka kiblatnya Ainul Ka'bah. Jadi bentuknya Ka'bah, jenengan sholat kudu madhep Ka'bah. Jika jenengan di area Masjidil Haram dan punya akses visual langsung ke Masjidil Haram. Jadi kalimat hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram itu maknanya Ka'bah. Jadi bagian dari Masjidil Haram. Satu. Yang kedua, Masjidil Haram maknanya masjid. Masjidil Haram maknanya masjid. Artinya ya Masjidil Haram kuwi. Ketika Rasulullah menyampaikan, sholat di masjidku lebih baik daripada, lebih utama daripada sholat di tempat lain 1000 kali, kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram itu setara lebih baik dari 100.000. Pertanyaannya, sholat yang Masjidil Haram maknanya di mana? Nah, para ulama di titik ini menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, yang disebut sholat di Masjidil Haram kuyone masjid, malah masih lebih ekstrim di masjid asli nih. Batasan masjid asli zaman Nabi. Boleh lagi susah nih. Jangan cek aman berarti hanya sholat di tempat Allah itu. Makanya ini terlalu berat. Sehingga para ulama wis pokoknya endi sing dijenengi masjid. Mulane wong sugih nek do umrah salate saka iki hotel. Ini hotel. Soalnya hotel ya. Niku sholat Allahu Akbar. Pas sujud Allahu Akbar ngomongke. Pertanyaannya sederhana. Kuwi dihitung ning sholat ing Masjidil Haram utawa ora? Katut 100.000 apa ora? Nah tadi saya sampaikan untuk urusan ini maknanya ada dua, Bapak Ibu. Jadi yang pertama maknanya Masjidil Haram, yang kedua maknanya tanah haram. Walaupun nyebutnya Masjidil Haram. Nah, kalau coba tuh jenengan pengen keset dari list yang nomor kali. Pak orang Masjidil Haram Pak, boten kan apa? Ane hotel pada bahaya. Hotel pulau kan ini tanah haram. Berarti sholat tunggu ini ya 100. Mungkin dari orang keset atau itu. Dan yang betul kesetnya ya dari ini. Lo memang dalilnya ada Bapak Ibu. Melegitimasi wong harus aslinya niku, niku disampaikan para ulama itu untuk orang-orang lemah. Wong sepuh sudah sampai sana pakai kursi roda, kasihan Mbah jenengan dolan ing masjid boten napa-napa Mbah, jenengan gadah wudu teng iki 100.000. To Mas, nggih ya wis matur nuwun Mas. Lah ngono kok carane. Kondone mau ustadz kae ngomong. Ning hotel yo padha 100.000. Nggih ya wis, berarti ono dalile to? Wonten. Terus orang makan yang Masjidil dia kuwi pintar milih dalil jenenge. Mbok pintar-pintar ya mbok pintar-pintaran boten ngerti. Tapi memang ada begitu disebut Masjidil Haram, maknanya kemungkinan pertama tadi apa? Yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga tanah haram. Nah yang keempat, maknanya itu adalah sekeliling Masjidil Haram. Di mana itu? Nah di ayat ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari. Nah, kalau kita menggunakan dari itu Bapak Ibu, dari Masjidil Haram berarti awal perjalanan. Semua ulama yang meriwayatkan perjalanan Isra Mi'raj
itu Nabi berada saat itu di rumah, ya rumahnya. Nah ini rumahnya siapa ya? Rumahnya seseorang gitu aja. Karena Khadijah sudah wafat. Nah, Khadijah sudah wafat. Ada yang menyampaikan rumahnya Maimunah. Jadi setahun itu saking dalam, itu yang diriwayatkan. Jadi Nabi dari dalam terus dibedah kalau malaikat Jibril, terus diisi dengan air zam-zam. Itu proses awalnya tenggelam. Nah, ketika di sini disebut Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram, maknanya dari sekeliling Masjidil Haram, yaitu dari rumah di mana Nabi waktu itu tinggal. Jadi kalau kita punya kesempatan baik, sebenarnya kita akan iso golek-golek di sini. Ini aku ngaji subhanallah di asrofi artihi laila minal Masjidil Haram, anggonan ini tak golek aneh. Ya nek anggen jenengan duwe akses ya ketemu to Bapak. Panggonan awal di mana Nabi melakukan Isra. Oh nek Nabi lahir ning kono kae. Kan ngerti Bapak Ibu. Kayak omahe Khadijah ning kono kae. Nah itu eksplorasi. Eksplorasi kalau kita berkesempatan pas daerah Masjidil Haram. Eksplorasinya aja mau beda dan seterusnya. Beda itu mall. Jadi eksplorasi di Bedawut, eksplorasi kuliner, ada itu kalau mau eksplorasi. Masa eksplorasi belajar di bawah sofa itu ada semacam. Tergantung kita itu mau melihat dari perspektif mana. Nah jadi awal perjalanan itu dari area sekeliling Masjidil Haram, bukan di Masjidil Haram. Nah itu makna keempat. Jadi Gusti Allah memperjalankan Kanjeng Nabi dari sekitar Masjidil Haram kemana? Ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa. Dulu namanya tempatnya itu Iliya. Dulu namanya. Sekarang wilayahnya ada di Palestina. Ya, Filistin dulu itu namanya. Filistin itu kan kita tidak tahu muncul namanya kapan ya Allah. Tapi dulu itu sudah ada. Yang membangun Masjidil Aqsa itu riwayat yang masyhur adalah Nabi Sulaiman. Nah, 3 masjid di Bapak Ibu, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, itu yang bangun Nabi semua, mulai barokah kabeh. Filosofi bangun masjid itu siapa mbak yang bangun? Filosofi bangun masjid itu semakin cetha sing bangun, semakin dekat dengan Allah, barokahnya semakin gede. Makanya di sini disebut barokah. Di masjidnya berkahi Bapak Ibu. Yang diberkahi bukan hanya masjid, sekelilingnya. Ya orang sekarang kan melihat masjid itu dari bangunannya, bukan sih bangun. Mau masjid itu bangunnya kan bukan enten tokoh sentral, jarang saat ini tokoh sentral bangun masjid itu jarang. Nah, kalau wong sugih biasanya duitnya akeh. Kalau dulu Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu bangun masjid, sing jenenge Masjid Kuba, sing jenenge Masjid Nabawi, Bapak Ibu, itu bangun Kanjeng Nabi sing mandekani. Walaupun sing ngladati ya sebagian sahabat-sahabat, tapi ono sing mbakone. Nah, Masjid Kanjeng Nabi disebut Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa sing bangun Nabi Sulaiman. Nah, makanya masjid sing apik niku ana dari sing bangun niku jelas.
Nek sakniki kan boten. Masjid sakniki niku rata-rata membangun itu tidak butuh tokoh. Bahkan boleh tokoh tuh Pak. Nyata wis ono manajemennya sudah bagus, duitnya udah ada, wis penting bangun. Mulanya kadang masjid bangun itu mau konsultasi madepnya ora pas. Madepnya boten pas lagi, bosok diukur kok berarti boten pas Pak. Wingi pas gawe ora diukur. Ngukur ya wis kadung. Jadi bisa terjadi Bapak. Kalau dulu masjid dulu kan boten. Masjid ini yang tiga ini dibarokai karena Nabi Ibrahim itu bangun Masjidil Haram itu ya boten Nabi bentuknya waktu ditotok-totok, tapi barokahnya luar biasa. Nah saat ini yang digoleki boten barokahnya. Padahal ini disebut barokah begini. Yang telah kami berkahi. Wong sakniki do kanthi masjid niku megah mboten barokah. Sing digoleki megah. Apa duwite hasil cetok yo apa. Malah ono masjid dikonfliki kenapa? Ini menggunakan dana yang tidak semestinya. Masjid ini tidak Jawa Timur politik. Anggo APBD jebule ora pas ora cetok. Iki piye masjid ngono kuwi. Lah barokah mboten megah. Barokah pripun? Wallahu a'lam. Nah sebagian mau kan bangun masjid yang penting tadi, yang penting api. Jadi konsepnya memang beda. Di sini itu isinya estetik, di otaknya itu isinya estetik. Betul barokah. Biar caranya barokah. Lali rumangsanya barokah yang penting. Masjid dua yang disebut di surat Al-Isra itu hebat karena penuh berkah. Bukan karena indah. Terus ini mau Masjidil Haram fotonya adalah jam. Saat ini ikonnya kan jam ya. Jam itu simbol kemewahan. Padahal Ka'bah itu bukan simbol kemewahan, simbol keberkahan. Nah, jadi pola pikirnya itu memang harus diingatkan kembali. Ojo-ojo orang diri itu memang boleh mewah. Keindahan, kemewahan, dan seterusnya. Makanya orang sering banding-banding, banding-bandingan. Jadi jenis kemewahan kabeh wong seneng Bapak Ibu. Tapi kan jangan itu yang menjadi pokok. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang dibarokahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Nah kalau kebesaran kami itu banyak yang disebut dalam peristiwa Isra. Yang pertama, betapa cepatnya kendaraan yang dipakai oleh Nabi, bahkan sampai detik ini tahun 2025 masih ada saja sebagian umat Islam yang tidak mau percaya. 4 hari yang lalu kalau tidak salah saya melihat di YouTube, sebuah ungkapan yang menyampaikan Isra Mi'raj itu mimpi. Dia menukil dalilnya ya pintar ya boleh dalil. Pertama mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Motifkan di surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Ayat itu di akhir surat Al-Kahfi. Katakan wahai Muhammad, saya adalah manusia seperti kalian. Wis dikunci ini. Berarti Nabi Muhammad menungso koyo kalian, tidak ada bedanya. Berarti ayat ini kan mengatakan Nabi Muhammad menungso koyo wong liya. Saiki berarti kita cek Nabi Muhammad sebagai menungso numpak kendaraan jenenge buruk, kecepatannya pinter banget. Pokoknya bantal banget.
kecepatannya buanter banget. Malah masih muni kecepatannya kayak cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Nah, nek tenan Nabi Muhammad memproklamirkan diri beliau manusia biasa, orang mungkin. Karena orang mungkin mergone wong kecepatan sekian pasti tubuhnya binasa, mesti mati wong. Kecuali Nabi Muhammad manusia super. Kalau ada Nabi manusia biasa, berarti peristiwa Isra itu kenaan karena Nabi Muhammad mau biasa. Kan dia pinter ya gue dalil itu. Sing dicek mau manusia biasa, terus diimajinasikan manusia biasa koyo sampeyan kuwi. Lo biasa nih itu, jadi biasa. Einstein dia manusia biasa betul. Iya, tapi bodoh jangan betul. Iya itu bapak ibu, bodoh manusia biasa. Kalimat manusia biasa itu bukan berarti menyamakan keseluruhan anatomi tubuhnya kepada kita. Lagian ini kan bicara tentang ayat-ayat Gusti Allah. Ini bicara tentang mukjizat. Ketika bicaranya tentang mukjizat, manusia biasa itu menjadi luar biasa karena pengaruh mukjizat. Malah ngomong Nabi itu bukan kesaktian, Nabi itu biasa. Berarti kan Nabi belah bulan orang tangguh, Nabi cerita tentang masa depan berarti ya ora kanggo. Nabi komunikasi malaikat Jibril piye kuwi nek manungsa biasa. Sinyale lewat endi kuwi? Lah iya, sinyale lewat mana? Komunikasi dengan malaikat Jibril. Kan ini harus batal semua tuh Bapak Ibu. Berarti karena Muhammad adalah manusia biasa, maka omong-omong dengan malaikat Jibril itu halusinasi. Waduh, kok cakawan-cakawan kayak gini? Itu akibat nonton YouTube. Yang nonton saya sudah, jadi saya analisa itu. Jangan-jangan kita ingat kalau terus nonton YouTube. Ya kok menolak kenapa ini malah. Makanya kita harus pahami bahwa Isra itu salah satunya adalah untuk memperlihatkan tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah itu berarti buatan normal itu buatan tanda kebesaran. Bapak Ibu nek normal berarti saya buatan normal. Itu peristiwa Isra. Kalau peristiwa Mi'raj, Bapak Ibu, ini cerita yang ada di Sahih Bukhari itu kan agak panjang ya. Saya ambil 1 poin saja. Ternyata untuk masuk ke langit, untuk masuk ke langit itu Bapak Ibu, ternyata aksesnya tidak mudah. Karena Nabi Muhammad pun tidak langsung lolos. Ternyata begitu totok-totok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa itu? Jibril. Nah, Jibril aman. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Padahal dia ini harusnya tidak Nabi Muhammad manusia yang paling mulia. Takoni kan dia bawa izin dah. Yo, ini diundang tahu Gusti Allah. Dia dibuka no. Langit yang Allah cerita. Terus nembus langit siji loro telu Mi'raj macam-macam itu dalam arti sesungguhnya. Jangan bertanya. Kuwi surat keterangan masuknya itu tekan goni orang. Karena masuk langit 1 itu sudah ditanya, siapa ini? Jibril. Siapa bersamamu? Jadi harus dipantau. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah dia diizinkan? Ya. Apakah dia memang punya hak untuk naik? Ya. Nabi Muhammad yang mengunggah ngomong. Jadi nek ngomong sing aku bisa bukan langit, jadi nama coba gampang percaya. Kula niku bolak-balik munggah langit
langit di langit ojo. Nah, jadi jangan. Nah, ojo takon ojo ya. Nabi Muhammad menungso sing paling hebat. Lah kula niku nanti ditakoni kok Bapak Ibu. Saya jawab tidak ngono ya. Guru kampung takon kula jawab tidak. Lah napa sing ditakoni? Jadi ada cerita katanya Nabi Muhammad ini aja munggah ning ngene langit iku ora iso. Munggah ning Sidratil Muntaha ora nyendak. Nah terus kodone dipanggul karo Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah kalau jawab, ini kok ceritanya bener-bener menurut kula mboten. Siji, Syekh Abdul Qadir Jilani belum lahir. Sing kedua, lah kok gagah temen iso nuruti Kanjeng Nabi sing Kanjeng Nabi lak kuat. Ora iso terus ditulungi, berarti kan gagah dhewe to. Wah, ya ini kacau ini mikirnya. Nabi Muhammad itu Sayyidul Mursalin kok. Nggih, mosok ana wong liyane sing iso luwe jagoan ya Nabi dulu Bapak. Nah jadi Rasulullah memang harus berizin, tidak bisa. Ya, jadi ketat banget. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, 6, 7 sampai Sidratil Muntaha. Nah, Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya hanya menggambarkan tentang peristiwa saja. Bapak Ibu, ya karena waktunya ini bukan sunyi gini ya. Kalau kita mau detail itu lumayan agak panjang. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu, inspirasi bagi kita bagaimana peristiwa Isra itu atau Mi'raj menambah tingkat kekuatan keimanan kita. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Ini nampaknya masih ada waktu. Saya persilakan dari luar dulu. Barangkali Pak Joko ada pertanyaan nggak dari Ibu? Belum ada ya? Dari jawab dulu kalau belum ada dari luar. Okay. Pak Budi, monggo Pak ini yang tadi mau ditanyakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Memang kami telah sering dapat ujangan tausiah terkait Isra Mi'raj. Memang kalau kita pelajari Isra Mi'raj, bagaimana yang disampaikan Pak Ustaz tadi, perlu waktu yang panjang. Dan ini saya hanya singkat saja menanyakan Isra Mi'raj itu sebenarnya apa maksud dan tujuan pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Isra sendiri dari perjalanan Nabi Muhammad dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj perjalanan atau naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian Sidratul Muntaha ini sebenarnya apa Pak Ustaz? Itu apakah tempat, ruang, dan bagaimana di situ? Apakah situ tempat singgasananya Allah yang menurut cerita yang kami baca atau saya dengar pernah Nabi Muhammad menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Nah ini mohon pencerahan dan penjelasan. Yang pertama tadi maksud dan tujuan jelasan Isra dan Mi'raj. Yang kedua apa sebenarnya Sidratul Muntaha? Terima kasih. Pertanyaan Ustaz. Ya, matur nuwun. Bapak Ibu, yang pertama berkaitan dengan tujuan hakiki hanya Allah yang tahu. Tapi yang tadi disebutkan itu untuk
memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi memang ini akan menjadi penelitian yang tidak ada ujungnya. Sudah 1400 tahun lebih peristiwa itu diteliti baik oleh orang Islam maupun orang non-Muslim. Kalau orang Islam tujuan penelitiannya untuk menguatkan iman. Nah, tujuannya wong non-Muslim tidak tahu. Bisa untuk mendiskreditkan Islam atau bisa untuk ya seperti ilmu pengetahuan. Karena kan ilmu pengetahuan itu kan memang sifatnya lebih netral, jadi tujuannya untuk ilmu pengetahuan. Apa mungkin, kan sering pertanyaan apa mungkin itu kan menjadi apa ya, semacam pemantik seseorang atau sekelompok orang untuk meneliti sebuah kejadian. Nah, Isra Mi'raj itu memang untuk memperlihatkan tanda kebesaran Allah. Nah, tanda kebesaran diperlihatkan kepada siapa? Yang pertama tentu kepada Rasulullah sendiri, karena Rasulullah mengalami fase yang unik pada peristiwa Isra itu. Beliau itu melihat surga, beliau melihat surga, beliau juga melihat neraka. Melihat surga, melihat neraka. Genah dewi itu beda kalau diceritakan. Jadi Nabi itu melihat, yang kemudian muncul pertanyaan, lah surga ini wis ana apa? Sudah. Lah neraka ini pun enten apa dereng? Sampun. Jadi surga neraka itu udah ada. Tinggal yang ngisi aja, nunggu siapa yang mau masuk. Nah, ini Nabi melihat. Terus kemudian Nabi diberikan penjelasan simbol, simbolik, seperti Nabi disuguhi minuman keras, apa? Susu. Nah, Nabi milih non minuman keras. Wah, ini ritual, kata malaikat Jibril. Kemudian Bapak Ibu, selain itu orang kafir itu kan nanya sama Nabi Muhammad, nek sampean wis tekan Masjidil Aqsa tenan nonton. Karena riwayat perjalanan Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa hanya 1 kali tok itu. Nah, sebelumnya ada mana? Nah, terus ditanya, pintunya Masjidil Aqsa ono berapa? Kan Nabi ngerti mampu iso kono. Mun itu ono sekian. Terus bukti apa lagi? Malam ini, malam di mana diyakini sebagai peristiwa Isra itu, kalau kita itu kan mayoritas meyakini malam tanggal 27 kan. Sebagian ada yang mengatakan malam-malam yang lain, bahkan ada yang mengatakan di bulan lain. Nah, jadi ada 6 pendapat ini berkaitan dengan masalah kapan sih sebenarnya Isra itu dilakukan. Tapi intinya pada malam di mana Nabi Isra itu ada sebagian kafilah yang memang sedang melakukan satu perjalanan, ya sedang istirahat mungkin. Nah, kemudian Nabi menceritakan seniki sampai ini. Itu aku lah, sesuatu yang boleh ditakoni betul. Nah, itu tujuannya untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Gusti Allah. Kalau Mi'rajnya, kita juga sudah tahu kalau Mi'rajnya itu tujuan utamanya adalah untuk perintah sholat. Nah, memang perintah sholat tidak bisa langsung di bumi, betul. Yang 5 waktu itu perintah sholatnya ketika Mi'raj. Sebelumnya ada perintah sholat ada. Itu Quran wis ana kok dadak keluarke nopo. Arti sholat itu 70 kalian loh di Quran. Ya iya, itu arti sholat.
tapi bukan 5 waktu. Yang spesifik sholatnya 5 waktu itu di sini. Terus kemudian Bapak Ibu, nah sekarang analisa. Ini bicara analisa sekarang, bukan itu tadi deh. Dan itu ya kejadian. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah itu pergi ke Taif. Ternyata beliau dilempari batu. Jangan bayangin, saat ini nek numpak ning Taif niku, saat ini numpak bis. Jalan belok-belok. Berapa ya, 3 jam mungkin ya. Nah, Kanjeng Nabi jalan kaki. Mekah Taif kurang lebih 100 kilo, perjalanan hampir 3 hari. Jalan kaki dengan harapan sampai di sana disambut dengan baik, malah disambut waktu yang terliwat. Nah, kemudian Rasulullah pulang lagi ke Mekah. Begitu pulang ke Mekah, istrinya wafat, kehilangan satu satu pelindung. Kemudian beberapa waktu lagi pamannya wafat. Nah, itu kejadian yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, para ulama itu menganalisa, sekali lagi ini bukan hadis. Nabi diesrokan itu supaya Nabi bisa lebih melihat, memandang Allah sebagai nikmal wakil, sebaik-baik yang dipasrai. Dan Muhammad tidak usah bersandar pada manusia, sandaranmu 2 sudah diambil. Saiki sandaranmu ning Gusti Allah tok. Nah, itu analisa Bapak Ibu. Jadi tujuannya supaya Nabi Muhammad menyadari bahwa sandarannya cukup sama Allah saja. Lanjut, apa tujuannya? Apa itu? Ya, supaya menghibur Nabi di saat Nabi susah, kehilangan orang yang diajak komunikasi dengan baik. Oh, masalahnya semenjak itu Bapak Ibu, semenjak itu memang mau kafir ini semakin dekat. Soal yang ada ini bisa. Jadi akhirnya semakin keras. Nah, itu Rasulullah dihibur jalan-jalan. Ini di jalan-jalan ini tadi ke Sidratul Muntaha. Sebenarnya pertemuannya itu tidak di Sidratul Muntaha. Itu masih ada satu lagi, yaitu di Mustawa. Jadi Sidratul Muntaha itu ya tempat tertentu. Kita tidak bisa menggambarkan dengan jelas, ya hanya digambarkan besar, terus kemudian dipenuhi dengan bangunan-bangunan tertentu. Tapi ini kan masih tidak bisa dijelaskan secara spesifik. Nah, Rasulullah itu kalau tadi Sidratul Muntaha apa sih dasarnya Allah betul itu di Arasy. Jadi kursi Arasy itu di situ. Nah, itu singgasana Gusti Allah, tapi ini loh, jangan liar berpikir singgasana berarti dijagongi, betul. Mau singgasana terus kaya kursi jagongi, singgasana orang kursi ini gede, terus dijagongi Gusti Allah. Jadi tadi tasbih taktis ya, mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Jagong niku perilaku makhluk, maka tidak boleh. Nah, terus kemudian Bapak Ibu di Sidratul Muntaha kok ada temane kon salat ki lha ngopo? Apa Gusti Allah manggon ning kono? Kita jawab, Allah tidak membutuhkan tempat.
Jadi Sidratul Muntaha Mustawa itu tempat yang dikehendaki Allah bertemu dengan Nabi Muhammad, bukan Allah berada di situ. Karena fakta-fakta lain, Nabi Musa tidak ditemui Allah di Sidratul Muntaha, di Mustawa, tapi Nabi Musa ditemui di Bukit Sinai. Di Bukit Sinai. Jadi Nabi Musa ketika pamitan sama Bani Israel, saya mau menemui Tuhan, ternyata beliaunya ke Sinai. Ini kan kontradiksi. Loh, Nabi Musa ini, Nabi Muhammad di terus kemudian Bapak Ibu, masalah jagat raya ini kan otak kita nggak nyadar. Di atas Mustawa tahu soal apa nih? Nah, kita nggak tahu. Kita otaknya bumpet meter angkor. Lawang ongko WA 5 kita terhingga menurut ya. Di atas 1 juta 1 berapa? 1 juta 2. Di atas 1 triliun, di atas triliun, ya triliun 1. Dan di atasnya empok rasa dihitung apa tekan. Nih, kan jadi wong bawa nganggur, bawa pintar kan benar ya. Ketika ngitung matematika, rumus lingkaran itu kan pi kali r kuadrat kan. Pi itu biar 3,14 kan mono atau 22,7. 3,14 itu donge ono angka bulu itu betul. Ada berapa? Panjangnya seberapa? Itu panjangnya itu sampai sekian triliun itu iseng. Angkanya ya mbok tulisannya 3,140 2314454 itu kan duitnya uang teh nanti pusing komputernya nanti ada wis mandek ini weh akhirnya dibulatkan ke ongkol yang kula jenengan iso ngitung. Lah ujung dunia ini poli di atas langit langit di atasnya langit poli dulu apa ruang kosong, ruang kosong dulu ya apa? Ruang isi dulu ya apa? Nah, kok gak bisa diterusin itu kan? Jadi ada sisi-sisi yang memang utaknya menungso itu mboten nyandar. Sampai ilmuwan sehebat apapun, kalimatnya mau tak terhingga. Nah, Mustawa itu digambarkan dalam benak kita itu yang tertinggi sesuai ukuran benak kita, Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Itu dipilih sebagai tempat pertemuan Allah dengan Nabi. Jangan dia kalau sampai yang ketemunya pada janjian waktu di Wisbo, bahwa akan itu mau mati gile, apa jenis? Nah, ini betul tekan, betul pola jangan betul. Walau nanti sama wae baru tekan, termasuk siapa dari wong pintar, siapa Einstein, siapa yang buka di wong Einstein le ngamuk kali siapa sih nganggo fisika kuantum itu ngomongin Tuhan tidak bermain dagang. Nah, karena fisikanya dia dibantah dengan kuantum, kondone dalam partikel terkecil tertentu itu isinya penuh dengan ketidakteraturan. Lebih bahwa teraturan lain berarti bahasa bibiji ada sembuh. Nah kalimat sembuh itu nanti saya ini sembuh. Jadi sembuh nanti wow sampai saya durasi tetap benar. Jadi pertanyaan tadi mengenai Sidratul Muntaha itu ruangan apa, kemudian di situ tempat singgasana Allah, bukan alas, tempatnya itu alas. Nah, surga tempatnya di mana? Wah, ini tidak tahu juga. Neraka di mana? Tidak tahu juga. Nah, karena titik koordinatnya belum ditemukan. Belum ditemukan. Nah, besok kalau kita sudah mati, mungkin dikai gambar nih. Makanya doanya wong mati itu, ya Allah, jadikan kuburan si fulan ini sebagai taman dari taman surga. Jadi koyo-koyo ono titik penghubung itu, titik penghubung. Nah, nek kuwi jenenge untuk Indonesia Cina. Ada lagi namanya kufur, jurang dari jurang. Nah, maka kalau ditanya apakah kuburan neraka, bukan.
itu hanya miniatur saja. Apakah kuburan itu surga? Bukan. Itu hanya miniatur saja. Ini kuburan belum diuji. Jadi ini kuburan ini saya tersangka kok, belum terdakwa, belum terpidana. Ya tidak tahu kondisinya seperti apa. Tapi ada hukumnya sendiri di alam kubur. Oke. Jadi dua pertanyaan tadi. Yang pertama tujuannya apa? Jadi kita jelaskan beberapa. Yang di Quran kita jelaskan, yang di hadis jelaskan, yang analisa juga kita jelaskan mengenai Sidratul Muntaha, apakah tempat di mana kursi singgasana, jawabannya bukan. Oke, ada dua. Oke. Jadi kalau kita dekat Bapak Ibu, monggo kita akhirkan tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.